Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dervina Ranti, Erna Juniarti, Muhammad Busro, saya sendiri yaitu M. Yuda Al-Fajar, Rizky Julianda, dan juga saudari Ultin Elvira Aprilia. Nah, di sini kelompok 1 ingin membahas tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk slide 1 saya akan membahasnya ya. Pada proklamasi. Nah, proklamasi merupakan peristiwa penting. Nah, detik-detik kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh kita lupakan. Nah, pentingnya mempelajari sejarah adalah meningkatkan keberanian mereka, pejuang-pejuang Indonesia, untuk membela tanah air Indonesia yang bertumpah darah demi kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera. Nah, menyadarkan masyarakat perjuangan pahlawan bangsa, menjaga tanah air, mencintainya, dan meneruskan cita-cita pejuang. Nah, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia RI pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bahwa negara Indonesia telah merdeka. Nah, sebelum pembacaan teks proklamasi dilakukan, banyak sekali peristiwa yang terjadi, mulai dari perumusan naskah, penentuan, dan tempat proklamasi, dan peristiwa pentingnya. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah, Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, I.R. Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat atau Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan kemerdekaan, maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua peristiwa selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusun dengan pulau-pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua, hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Awalnya, peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi, pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung.
sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, para pemuda tersebut mengirim utusan, Wikana dan Darwis, agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kronologi dari peristiwa Rengas Dengklok? 1. Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Tepatnya pada akhir tahun 1943, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Beberapa kali tentara Jepang tersebut harus kalah dari tentara sekutu. Dan akhirnya, tentara Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman dan meluluh lantakkan dua kota di Jepang, yakni Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 yang terletak di Jepang. Dengan adanya peristiwa pengeboman tersebut, kondisi politik dan ekonomi di Jepang tentu saja lumpuh seketika. Hal tersebut akhirnya memaksa pihak Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan adanya Jepang menyerah tanpa syarat tersebut juga berpengaruh pada bangsa Indonesia berupa kekosongan kekuasaan. Indonesia sebelumnya dikuasai oleh pihak Jepang. 2. Pendapat mengenai golongan tua bertentangan dengan pendapat golongan muda. Berita dan kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap pihak sekutu tersebut pun akhirnya sampai ke telinga di kalangan pemuda bangsa Indonesia di Kota Bandung. Mereka mendengar dari berita kekalahan tersebut melalui siaran radio BBC. Para pemuda bangsa Indonesia yang biasa kerap disebut sebagai golongan muda terdiri atas Wikana, Soekarni, Suyuti Melik, Yusuf Kunto, Iwa Kusuma, Khairul Saleh, dan Singgi. Setelah mendengar berita tersebut, mereka langsung bergegas menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Perangsang Timur nomor 56. Di sana para golongan muda menunjuk Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda dengan meminta agar supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera dengan cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi Bung Karno tidak langsung menyetujui ide tersebut. Beliau berpikir bahwa proklamasi Indonesia perlu dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang sering disebut Dekrisu Zumbi Ungkai. Mereka para golongan muda yang tengah terbakar gelora kepahlawanan akhirnya berdiskusi dengan beberapa anggotanya. Diskusi tersebut menghasilkan keputusan berupa perlu dilakukannya pengasingan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota supaya mereka terhindar dari segala pengaruh pihak Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Penyebaran teks proklamasi setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan juga dunia pada tahun 1945. Alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio,
Berita proklamasi juga disebarluaskan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain Tengku Muhammad Hasan dari Aceh dan Ratu Langi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali, dan A. Hamidan dari Kalimantan. Kemudian ada teks proklamasi. Teks proklamasi Klat adalah teks proklamasi yang berupa tulisan tangan Insinyur Soekarno sebagai pencatat, dan teks proklamasi merupakan karangan dua tokoh yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan juga Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Sudirjo. Naskah proklamasi Klat ini tidak dibawa oleh Soekarno dan ditinggal begitu saja di rumah Laksamuda Tadashi Maeda. Bahkan naskah proklamasi Klat hampir saja terbuang ke tempat sampah, namun tidak jadi terbuang ke tempat sampah karena diselamatkan oleh Diah, dan ia menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari hingga akhirnya diserahkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pada 29 Mei 1992. Naskah proklamasi otentik merupakan teks proklamasi yang sudah mengalami perubahan, dikenal dengan nama naskah proklamasi otentik. Teks proklamasi otentik merupakan proklamasi yang berupa hasil ketikan Sayuti Malik. Ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Untuk mendesak Soekarno dan Hatta supaya agar segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut harus segera dilakukan karena di mana saat itu selagi terjadi kekosongan kekuasaan akibat menyerahnya pihak Jepang kepada sekutu. Untuk menjauhkan dua tokoh besar bangsa Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta dari pengaruh pihak Jepang, menjadikan proklamasi sebagai suatu bukti perjuangan bangsa Indonesia yang dimana setelah dijajah dalam waktu yang lama sehingga harus segera dirumuskan lalu diproklamasikan kepada seluruh bangsa Indonesia supaya Indonesia tidak jatuh kepada pihak sekutu karena adanya kekosongan kekuasaan tersebut.